Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan istri tersebut sebagai pendamping Anda. Orang tuanya telah menyerahkan seluruh kehidupannya, dia besarkan, kemudian dia berikan kepada Anda. Kemudian tiba-tiba ketika ia besar, Anda jadikan ia seperti hewan ternak yang dipukul seenaknya. Subhanallahal-azim, itu tidak boleh. Dan itu tidak dari akhlak yang mulia. Anda dinikahi atau Anda diserahkan anaknya, putrinya, karena ia mengetahui, yaitu mertua, orang tuanya, karena walinya mengetahui bahwa Anda adalah orang yang berakhlak dan beragama. Karena dia mengetahui sabda Rasulullah SAW yang mengatakan, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid." Sekiranya datang kepada kalian seorang pemuda yang engkau rela agama dan akhlaknya, maka nikahi dia. Kalau seandainya tidak begitu, maka akan terjadi kerusakan dan fitnah yang terbesar di permukaan bumi ini, permukaan bumi ini. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Dia nikahkan, yaitu orang tua tersebut dia nikahkan atas dasar ayat ini. Sudah itu apa alasannya ketika itu Anda memukulnya tanpa hak? Seakan-akan Anda tidak memiliki akhlak. Seakan-akan Anda hanya mengenal akhlak sesama yang lain, akan tapi sama istri tidak ada akhlak. Atau Anda dinikahkan karena din. Kenapa tidak takut karena Allah Azza wa Jalla? Seorang istri yang telah bekerja seharian penuh, dan begitu sebaliknya, bekerja sebaliknya. Suatu hari seorang badui bertengkar dengan istrinya dengan pertempuran yang sangat hebat. Biasanya kalau pertempuran di rumah, yang biasanya yang menang adalah wanita, karena dia selalu menjaga benteng. Ya, di rumah maksudnya. Seorang suami yang baik, ketika pertempuran tidak bisa diledakkan, bendera putih tidak bisa ditegakkan, hendaklah ia berangkat keluar untuk menenangkan dirinya. Badui tersebut melakukan hal itu. Kemudian ia keluar. Dia hendak mengadukan perihal peperangan tersebut kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sesampainya di rumah Umar bin Khattab, dia mendengar kecamuk perang yang tidak beda di rumahnya. Jadi dia dapatkan khalifahnya juga, bahkan peperangannya jauh lebih hebat daripada yang terjadi. Ketika dia hendak mengetuk pintu, dia tidak jadi, akhirnya dia pulang. Ketika dia pulang tersebut terlihat oleh Umar, kemudian dia panggil lagi dan dia sapa, "Wahai akhal Arab, wahai saudara Arab, kemarilah. Kenapa? Apa tujuan engkau untuk datang ke rumah?" Apa kata Arab tersebut? "Ya Amirul Mukminin, sesungguhnya awalnya saya ingin mengeluhkan perkara perihal istriku di rumah. Akan tapi saya melihat bahwa yang aku punya juga engkau miliki, membuat aku zuhud terhadap permasalahan ini." Jadi dia melihat bahwa Umar tidak membalasnya, dia sama sekali diam, dia tidak mau memarahi istrinya dan semacamnya. Jadi Umar melakukan perselisihan tersebut dengan diam dan tidak menjawab sama sekali, seperti orang yang bersalah. Apa kata orang Arab tersebut, saudara Arab tersebut? Saya melihat bahwa begitu caranya menjawab seorang istri sedang marah. Umar pun tersenyum. Kemudian dia mengatakan, "Wahai akhal Arab, wahai saudara Arab, bagaimana pula kita bisa marah kepada wanita-wanita tersebut? Sungguh, ia yang telah memasakkan nasi kita. Ia pula yang telah mencucikan pakaian kita. Ia pula yang telah membesarkan anak-anak kita. Ia pula yang membersihkan rumah kita. Sudah itu, kalau seandainya sekali-kali ia marah, kenapa pula kita harus marah pula?" Subhanallah. Ini adalah pelajaran yang sangat berharga yang kita peroleh dari kehidupan romantis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin wa ba'd.
para ikhwan dan akhwat, para suami dan istri yang saya hormati, sesungguhnya kajian kita ini saya peruntukkan untuk istri dan sebagaimana saya peruntukkan untuk suami. Ada beberapa nasihat untuk istri dan ada beberapa nasihat untuk suami. Akan tapi melihat keterbatasan waktu, maka saya menggabungkan untuk mereka berdua, suami dan istri, nasihat-nasihat berada yang nasihat-nasihat di bawah ini. Nasihat yang pertama, tentukan tujuan. Maksud yang saya maksud dengan tentukan tujuan, jika seandainya selama ini kita menikah memiliki banyak tujuan, maka satukan persepsi dan tujuan. Baik itu tujuan suami maupun tujuan istri. Karena dengan berbedanya tujuan akan berbeda pula jalan dan metode untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, tidak ada yang lebih bahagia bagi rumah tangga, bagi suami dan istri di dalam menentukan tujuannya kecuali membangun rumah tangga di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, dalam rangka ubudiyah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena jika seandainya membangun rumah tangga untuk banyak tujuan selain dari penghambaan diri kepada Allah, maka tidak akan bisa kita satukan sifat dan akhlak. Karena sifat dan akhlak, karena menyatukan dua jiwa yang berbeda hanya bisa disatukan di bawah naungan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka sang suami akan tunduk kepada perintah Allah sebagaimana sang istri akan tunduk kepada perintah Allah. Kenapa? Karena semuanya, kedua-duanya tunduk di bawah kalamullah Azza wa Jalla dan di bawah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jadikan berumah tangga untuk meningkatkan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini harus diingat pada setiap istri yang lalai dari tujuan tersebut atau setiap suami yang lalai. Maka tidak ada yang dapat membahagiakan sebuah rumah tangga kecuali meningkatkan ilmu dan amal. Semakin ketika telah lurus tujuan kita kemudian ditingkatkan dengan mutu, tingkatkan mutu ilmu dan meningkatkan mutu amal, iman, maka akan semakin bahagia rumah tangga tersebut. Karena jika seandainya kita sangkutkan rumah tangga kita tersebut dengan kegagahan kita atau kecantikan kita, maka gagah dan cantiknya akan pudar. Jika seandainya kita pautkan rumah tangga tersebut karena kekayaan orang tua atau nasab orang tua, maka nasab dia akan pudar, dia akan hilang musnah, dia akan sirna. Dinasti kerajaan orang tua suatu saat akan pudar. Jika seandainya yang kita inginkan dari dia atau yang kita pautkan rumah tangga kita karena hobi yang sama atau semacamnya, maka juga dia akan sirna dan semacamnya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan tunkahul mar'atu li arba' limaliha wali hasabiha wali jamaliha atau li jamaliha wali hasabiha wali maliha wali diniha fasfar bidatid din talibat yadak. Sesungguhnya banyak cara orang ingin menikah, banyak tujuan orang menikah terhadap seorang wanita, karena hartanya, karena kedudukannya, karena nasabnya, karena agamanya. Akan tapi pilihlah karena agamanya, sesungguhnya kau akan memberikan kebahagiaan. Ada salah seorang akhwat mengatakan kepada saya ketika ia telah diceraikan oleh suaminya, "Wahai Ustaz, saya telah mendapatkan semua ciri-ciri ideal bagi seorang laki-laki. Saya dapatkan ia seorang laki-laki yang tampan. Saya dapatkan ia laki-laki yang gagah. Saya dapatkan ia sebagai laki-laki yang mapan, atletis dan semacamnya. Akan tetapi kiranya saya membutuhkan setengah dari sifat-sifat yang ia miliki untuk saya bisa berbahagia dengannya." Dia mengatakan begitu. Kiranya saya hanya membutuhkan setengahnya saja untuk bisa saya berbahagia.
Saya katakan kepadanya, kenapa begitu? Maka dia menjawab, karena ketika saya mendapatkan semua yang saya inginkan, kiranya ia menceraikan saya. Kiranya ia menceraikan saya. Subhanallah. Kembali cerita Ummu Zarah kepada Abu Zarah terjadi. Hendaklah ketika seorang suami telah menjadi suami dan seorang istri telah menjadi istri, sesegera mungkin untuk mengetahui tabiat, sifat asli setiap pasangan. Karena dengan mengetahui tabiat, kita akan mengetahui tempat-tempat yang mana ia mempunyai kelebihan dan di mana tempat-tempat yang mana ia mempunyai kekurangan. Kelebihannya kita jadikan itu sebagai acuan, dan kekurangannya kita usahakan menutupi dengan kelebihan yang kita miliki. Karena jika jangan mencoba mencari pasangan yang apa yang Anda bayangkan, yang Anda sebutkan secara urut, saya begini semacam, maka itu tidak akan Anda dapatkan. Akan tetapi berusahalah bisa beradaptasi pada setiap pasangan yang Allah SWT tentukan. Jadi jangan berharap untuk mencari seorang wanita mencari laki-laki di atas kuda yang putih berterbang dengan sayap. Mustahil. Akan tetapi cobalah hidup di alam nyata. Kemudian lihatlah kaki bahwa Anda telah menyentuh di atas bumi. Kemudian cobalah hidup bisa beradaptasi dengannya. Jangan coba untuk mencari hal-hal yang mustahil Anda dapatkan. Sebagian ikhwan ketika hendak minta dijodohkan, Ustaz, saya ingin wanita yang bermata hitam, berambut panjang, berbadan sintal, mulai hafal Quran Karim, kemudian pandai bahasa Arab, kemudian ayahnya kaya, dia punya kedudukan, sarjana pula. Saya diam. Kemudian dia mengatakan, Anda sedang menyebutkan sifat bidadari di surga. Anda bercerita tentang seorang wanita di dunia. Poin yang berikutnya, bahwa tidak baik sering meninggalkan rumah, terutama bagi suami yang sering bersafar. Sungguhnya safar yang sebentar akan mendatangkan kebahagiaan. Bagaimana tidak ketika seorang suami jauh dari istrinya, kemudian 2 hari 3 hari setelah itu ia pulang, maka bertemulah 2 orang sejari, 2 orang kekasih. Kemudian Masya Allah terjadilah kasih cinta yang mengekalkan. Akan tetapi absen yang sangat panjang, ketidakhadiran sang suami di rumah istri, ini sangat berbahaya. Kisah seorang wanita yang dilihat, yang terdengar oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang ia ungkapkan dengan syairnya ketika suaminya jauh berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla, ia mulai syairnya dengan dengan ucapannya, tatawala hadzal lailu warbadda janibuhu, katanya, sungguh telah lama malam ini dan begitu kelam sudut-sudutnya. Itu dia berceritakan, tidak ada suami yang dapat bergurau dengannya. Kemudian dia ceritakan, demi Allah, kalaulah bukan takut karena Allah, niscaya dan bukan karena aib yang seorang kuda kendaraan ditunggangi oleh orang lain, niscaya saya akan melakukan hal-hal yang seperti itu. Terdengar oleh Umar bin Khattab. Maka Umar bin Khattab datang langsung kepada anaknya, yaitu siapa? Hafsah radhiyallahu anha, dan bertanya, kapan seorang wanita bersabar untuk berpisah dari suaminya? Dan Hafsah menutup mulutnya malu. Kemudian dia mengatakan, tidak ada malu wahai anak dalam permasalahan din. Maka dia menjawab, apa katanya? Kapan sabarnya? 4 bulan. 4 bulan sabar. Setelah itu dia, kalau seandainya dia cecak, tentu dia akan manjat. Kalau seandainya dia, tentu dia akan naik ke atas. Tidak kuat dia lagi tahan. Subhanallah alazim. Bagi para suami, maka berhati-hatilah dalam permasalahan ini. Seorang sahabi
datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, inna imra'ati la taruddu yada lamis." Ya Rasulullah, sesungguhnya istriku tidak menolak tangan orang yang menyentuhnya. Subhanallah. Itu zaman sahabat Rasulullah SAW. Suaminya sahabat. Dan dia pun mungkin sahabiyah. Akan tapi coba dia. Terutama di negeri kita. Yang sangat mudahnya seorang wanita menjual harga dirinya. Dan Anda telah diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjaga kehormatan seorang istri. Maka Anda berkewajiban untuk menjaga kehormatannya dengan menunaikan hak dan kewajibannya. Adapun nasihat yang berikutnya, jangan lupakan hadiah. Hadiah. Dan ini orang menyangka bahwa hadiah adalah hal yang sepele, atau ini adalah perbuatan-perbuatan orang kufar yang ada di buku-buku tentang bercerita tentang kebahagiaan rumah tangga. Kan tapi ini tidak. Hadiah sebagaimana yang kita sebutkan tadi di dalam hadis bahwa Rasulullah SAW sering memberikan hadiah. Para sahabat sering ingin mendapatkan cinta Rasulullah SAW, memberikan hadiah kepada Aisyah radhiyallahu anha. Memberikan hadiah kepada Aisyah akan mendapatkan cinta Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Tahadu tahabu." Seringlah kalian saling memberi hadiah, niscaya kalian saling mencintai. Dan memberi hadiah antara suami dan istri akan mengekalkan kebahagiaan dan cinta kasih sesama mereka. Berilah hadiah. Ingatlah hari-hari yang bersejarah baginya. Hari-hari yang bersejarah baginya. Ingatkan. Sesungguhnya jika seandainya Anda lakukan hal yang seperti itu akan memberikan kepadanya kebahagiaan yang tiada taranya. Mungkin ketika Anda bersafar, ketika Anda melewati sebuah toko yang Anda lihat istri Anda bercerita tentang mungkin kalung yang ia harapkan Anda bisa membeli. Saya tidak katakan Anda membeli harus yang mahal atau dari pakaian yang mewah, tidak. Akan tapi beli dengan semampu Anda. Jika seandainya Anda katakan ia bisa membeli di rumah, dia bisa pergi ke pasar sendirian membelinya dengan ibunya. Akan tapi permasalahannya tidak sama apa yang ia beli dengan tangannya dengan apa yang Anda beri dengan tangan Anda. Dan hadiah dan yang berikutnya, jangan coba-coba bermain api. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak masuk kabar dan berita kepada saya, banyaknya para suami bermain api ketika dia telah membangun rumah tangga. Yaitu dengan mudahnya sarana fasilitas transportasi dan telekomunikasi pada zaman sekarang, terutama melalui handphone. Sesungguhnya banyak suami bermain cinta, bermain api neraka dengan salah seorang akhwat yang hendak menggodanya mungkin. Mungkin dia seorang janda atau dia seorang akhwat, akan tapi bermula dengan menyapa, kemudian ujung-ujungnya adalah bergurau dan bersenda gurau. Dan ini sangat berbahaya. Anda kalau seandainya ingin kawin, rasakan badan. Apakah Anda mampu? Apakah Anda bisa berlaku adil dan semacamnya? Maka kawini ia. Akan tetapi bergurau atas nama Allah Azza wa Jalla, bersenda gurau dengan seorang wanita yang tidak dihalalkan, maka ini sangat berbahaya. Ini sangat berbahaya. Tidak ada yang sangat menyakitkan bagi seorang wanita dari pandainya seorang suami berhubungan yang tidak disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan apapun bentuknya. Dengan sapaan-sapaan yang tidak benar, melalui SMS dan sebagainya. Dan hati-hatilah. Memang sebagian orang-orang pakar psikologi mengatakan bahwa puber itu ada dua. Puber pertama itu umur 15, 16, 17. Seakan-akan dunia adalah katanya cinta. Maka timbullah jerawat-jerawat katanya begitu. Allah. Akan tapi kata mereka juga bahwa puber yang dapat mengalahkan angin puting beliung, yang dapat mengalahkan tsunami di Aceh dan semacamnya adalah puber kedua ini. Ketika seorang laki-laki sudah merasa mapan dalam usahanya, ketika ia merasa dia telah menguasai wanita dan telah mengerti tentang seluk-beluknya, dia ingin bergurau sebagaimana ingin berguraunya sang harimau dengan seekor kambing. Allah. Subhanallah.
Menurut harimau, ia bergurau dengan kambing. Akan tetapi menurut kambing, baginya adalah sembelihan. Berhati-hatilah. Cobalah untuk tetap bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Cobalah bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang bisa mengukuhkan seseorang untuk menjaga dirinya dalam permasalahan ini kecuali ketakwaan. Dan tanggung jawab yang ia pikul terhadap anak dan istrinya. Jangan ia mencoba untuk bermain di lautan dan dia tidak pandai berenang. Sesungguhnya sekiranya makar syaitan lemah, sesungguhnya makar wanita adalah kuat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna kaidas syaitani kana dha'ifa." Sesungguhnya tipu daya syaitan adalah lemah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang tipu daya wanita, "Inna kaidakunna 'azim." Sesungguhnya tipu daya wanita itu sangatlah luar biasa. Nasihat yang berikutnya, berpandai-pandailah di dalam menasihati. Seorang suami atau istri, ketika ia melihat kesalahan suami atau istrinya atau pasangannya, dan dia tidak rela, dia tidak menginginkan adanya kesalahan tersebut pada pasangannya, maka berpandai-pandailah. Banyaknya muncul pertikaian adalah karena ketidakahliannya antara suami atau istri di dalam menyelesaikan pertikaian atau menyatukan dua sifat yang tidak sama berdua. Ada permasalahan misalnya sang suami bakhil dan sang istri begitu melakukan perbuatan mubazir. Dan ini sangat bertentangan. Istri mau berhura-hura, mau membuang apa yang diberikan oleh sang suami, sedang suami bakhil, kedekut, pelit dan semacamnya. Dan ini solusinya apa? Harus pandai-pandai bergaul. Dan engkau wahai istri, gunakan sihirmu. Gunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah khususkan kepadamu. Ketika Anda mendapatkan sifat sang suami yang Anda tidak inginkan, jika seandainya Anda temukan kekurangan pada suami karena Anda telah dijodohkan oleh salah seorang ikhwan atau semacamnya, kemudian Anda mengatakan, kiranya suami saya bakhil sekali, Masya Allah. Dia ingin makanan yang enak, akan tapi dia tidak mau keluar uangnya. Misalnya banyak tertawa, mesti banyak di sini. Maka di tangan Anda solusinya. Yaitu wahai para istri, kalau seandainya Anda mendapatkan sifat suami yang Anda tidak suka, maka cari waktu dan tempat yang tepat dan gunakan keahlianmu. Misalnya setelah ia kenyang, kemudian dia istirahat, maka urutlah dia, pijitlah. Kemudian bisikkan ke telinganya bahwa tanyakan kepadanya, Mas, masakannya sudah enak belum? Sangat enak. Kalau mau lebih enak lagi, tambah lagi uangnya. Cemburu, ghirah, keraguan terhadap pasangan ini akan bisa menghancurkan rumah tangga. Terutama di kalangan para akhwat dan para istri. Terutama pula ketika sang suami telah muncul bintangnya, masyhur, atau dikenal di kalangan-kalangan yang lain. Maka ini musibah. Anda sebagai seorang istri ketika sang suami telah mapan di dalam hidupnya, di awal-awal kali pernikahan dia susah, sekarang dia telah tahu tempat kokoh dia berdiri, dia sekarang telah mempunyai tempat usaha yang mapan, dia sekarang telah mempunyai kedudukan yang baik, seharusnya Anda berbahagia. Kenapa harus gusar? Kenapa Anda takutkan sesuatu yang sebenarnya tidak perlu Anda takutkan? Ghirah membunuh Anda. Cemburu yang berlebihan tidak baik. Misalnya apa? Sekiranya ada salah seorang akhwat ingin belanja di rumah, di toko suami Anda, apa pula yang membuat Anda marah di rumah? Ketika itu dia berbelanja akan menambah asap dapur rumah Anda. Jadi beradaptasilah dengan keadaan. Cobalah. Jika seandainya Anda mengerti tentang berharganya suami, maka lipat gandakan usaha dan berbuatlah apa yang bisa dapat meridhai suami. Ghirah tidak akan menyelesaikan perkara.
Seakan-akan Anda adalah hansip suami. Setiap dia bergerak Anda mengerlingkan. Lihat, sampai sang suami terpaksa membawa handphone ke dalam toilet. Takut dilihat sang istri. Dan ini juga berbahaya ya ikhwan. Ini berbahaya dan ini tidak dibenarkan. Akan tetapi berikan rasa kepercayaan antara suami dan istri. Berikan kepercayaan kepada suami bahwa dia bisa menjadi suami yang baik. Sebagaimana berikan kepercayaan kepada istri bahwa dia adalah istri yang saleh. Jika seandainya ini yang Anda tanamkan terkhusus para istri, maka Anda akan dapatkan kebahagiaannya. Dan tidak akan selalu dirundung musibah. Terutama di permasalahan ta'addud, poligami. Subhanallah, waktu-waktu kita di sekolah dasar, kita telah disebutkan bahwa tong kosong nyaring bunyinya. Kalau seandainya suami Anda berbicara tentang masalah ta'addud setiap sore harinya berkicau terus, pastikan dia adalah tong kosong. Tapi kalau seandainya dia diam, akan tepi diamnya menghanyutkan, ini yang perlu diwaspadai. Kebersihan untuk suami dan istri, terutama untuk istri. Subhanallah al-azim. Istri yang merasa bahwa laki-laki yang selalu bersamanya tersebut adalah orang yang biasa, menganggap dia adalah biasa, kemudian dia tidak punya perhatian terhadap penampilan dan semacamnya. Ini adalah istri yang tidak pintar. Dia juga tidak istri yang salihah. Istri yang salihah mengerti baju apa yang ia pakai, make up apa yang hendak dia gunakan, dan dengan apa ia berbuat. Jangan jadikan rutinitas tersebut alasan bagi Anda tidak menggunakan sihir Anda untuk memikat suami. Lihat ayam bagaimana dia bercinta. Lihat binatang-binatang, kupu-kupu dan semacamnya. Allah Subhanahu wa taala buat ciptakan mereka itu untuk ditiru bagaimana sang istri bisa memikat suaminya, dan pastikan bahwa fitnah ada di mana-mana. Sang suami ketika ia keluar rumah, maka ia melihat semua fitnah. Di mana-mana ada fitnah. Jika seandainya tampang Anda sangat tidak berselera olehnya, maka akan menjadi berbahaya. Anda berarti dengan sengaja memasukkan suami Anda ke dalam api neraka. Maka berdandanlah, berhiaslah, maka bersihkanlah diri Anda dan rumah. Dan juga untuk suami, jangan jadikan alasan karena bertambahnya umur dan waktu dan bertambahnya anak dan keturunan, Anda beralasan untuk tidak layak sang istri mendapatkan bagiannya dari ketampanan dan keindahan Anda. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ashiruhunna bil ma'ruf." Pergaulilah wanita tersebut dengan cara yang baik. Dan berkata Abdullah bin Abbas, sesungguhnya ketika ditanya oleh anaknya, sesungguhnya aku ingin berhias untuk istriku sebagaimana aku ingin istriku berhias untukku. Jadi jangan berikan parfum khas Anda, yaitu bau yang tidak sedap yang keluar dari ketiak. Kan tapi gunakanlah minyak wangi. Saya tidak mengatakan minyak wangi harus Anda beli dengan cara yang mahal. Kan tapi minyak wangi yang cukup dengan murah, akan tapi dilakukan secara kontinu adalah hal yang sangat mutlak bagi suami yang mengharapkan rumah tangganya bahagia. Untuk suami dan istri, hiduplah kalian berdua hari ini. Jangan disibukkan dengan masa lalu atau disedihkan dengan masa depan. Sesungguhnya masa lalu adalah sesuatu yang sudah terjadi. Anda tidak akan bisa mengembalikan walaupun satu detik pun. Apapun yang terjadi dari kekurangan suami dan istri di masa lalu, tutuplah. Sudah tidak ada lagi agendanya. Sekarang kita buka lembaran baru untuk bisa berbahagia, untuk bisa memperbaiki yang salah. Karena tidak ada manusia yang terlepas dari kesalahan. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu bani Adam khata'un, wa khairul khata'in at-tawwabun." Semua anak Adam mempunyai kesalahan dan sebaik-baik kesalahan adalah bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun masa depan, apa yang perlu diwaswaskan? Sekolah anak yang mungkin belum terbayarkan atau semacamnya, masa depan anak, rumah yang belum terselesaikan atau semacamnya. Kenapa? Anda telah memiliki dunia dan segalanya. Allah Subhanahu wa taala telah berikan Anda kesehatan, suami yang baik, anak-anak yang sehat. Apa pula yang Anda takutkan dan cemas?
Adapun rezeki, subhanallah, dalam satu hari Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan suami Anda kekayaan Firaun atau kekayaan Qarun. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan bukan harta, kan tapi yang Allah inginkan adalah kebahagiaan Anda berdua. Jadi berbahagialah hidup dengan hari ini. Rasulullah SAW telah bersabda, "Man kana aminan fi sirbih, mu'afan fi badani, indahu qutu yaumih, faka'annama hizatid dunya bihadzafiriha." Barang siapa yang merasa aman di rumahnya, di sangkarnya, di gubuknya, mu'afan fi badani, sehat badannya, anak-anaknya sehat, tidak ditimpakan penyakit. Indahu qutu yaumih, yang memiliki makanan hari itu, berarti sama dia telah memiliki dunia dengan segala isinya. Allahu Akbar. Hanya itu Anda cukup berbahagia. Seorang muslim bisa berbahagia dengan tiga ini. Aman di rumahnya, tidak ada keraguan untuk meninggalkan anak dan istri di rumahnya, karena istrinya salihah, istrinya pandai menjaga diri, anak-anaknya masya Allah taat dan patuh kepadanya. Dia tinggalkan dalam keadaan tenang. Dia titipkan uang kepada istrinya, istriku ini belanja untuk selama abi bersafar. Kemudian aminan fi sirbi, mu'afan fi badani, sehat badannya. Dilihatnya anak-anaknya gemuk sehat. Lihat istrinya masya Allah, mu'afan fi badani, indahu qutu yaumih, dan dia memiliki makanan pada hari itu, berarti dia telah memiliki dunia dan segala isinya. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk berbahagia pada hari ini. Dan subhanallah, adakah di antara kita mau menggantikan kesehatan dengan gunung emas? Adakah di antara kita yang mau menjual matanya dengan sekeranjang mutiara? Adakah di antara kita mau menjual kakinya atau menjual anaknya dengan satu goni harta? Tidak ada. Berarti Anda memiliki semuanya. Subhanallah, berapa banyak Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa seseorang dengan banyaknya harta. Akan tetapi badan tidak mau menerimanya. Kenapa? Karena ketika di hadapannya telah dihidang makanan yang sedap, makanan yang indah, akan tapi dia ditimpakan penyakit gula misalnya. Sehingga makanan yang sedap tersebut harus ditimbang, harus diukur. Kenapa? Karena dia tidak bisa menyerah. Maka nikmati kehidupan Anda. Berapa banyak pula orang yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala rumah yang indah. Setiap sudut kamarnya memiliki AC dan semacamnya. Akan tapi apa guna AC jika seandainya dia mempunyai penyakit sakit asma dan semacamnya. Apa guna dia telah belikan marmer dari Jerman. Allah kabulkan doanya marmer dari Jerman. Akan tapi apa gunanya marmer dari Jerman jika seandainya ia telah punya penyakit rematik yang akut. Jadi untuk berbahagia tidak mutlak harus selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah diberikan kekayaan. Karena kaya jika seandainya badan sakit maka tidak ada gunanya. Ada sebagian orang yang selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikayakan. Agar diberikan istri yang banyak. Ya Allah, saya ingin kaya supaya istri banyak. Begitu. Kemudian dia bekerja sungguh-sungguh. Maka dia mulai bekerja umur 20 tahun. Kemudian ketika umur 70 tahun baru Allah kabulkan doanya. Allah kayakan dia. Kemudian Allah gunakan, Allah berikan kepadanya istri yang banyak. Tapi apa gunanya kekayaan ketika dia telah tua? Apa banyaknya istri yang banyak yang hanya bisa bergerak akan tapi tidak bergerak? Allahu Akbar. Malang masih bergerak tapi tidak bisa bergerak. Apa kata orang Arab ketika dia telah kaya masa tua? Subhanallah, kata istrinya yang masih muda tersebut, "Mas, goyangannya yang kuat akan tapi apanya tidak ada." Subhanallah. Dan ini dinukilkan, menukilkan. Maka nikmati hidup Anda hari ini. Anda seorang pemuda, Anda seorang yang kaya, Anda seorang yang bahagia, maka bahagialah dengan tiga hal ini. Indahu qutu yaumih, mu'afan fi badanihi, aminan fi sirbih. Dan yang berikutnya, jangan berpedoman dengan cinta. Yang saya maksud, tidak mutlak rumah tangga dibangun di atas cinta. Akan tapi cinta setelah itu. Kenapa? Sekalipun cinta dia adalah hal yang penting dan darurat dalam kehidupan, akan tapi tidak semua rumah tangga dibangun di atas cinta. Jadi ada sebagian ikhwan ketika dia hendak melamar salah seorang akhwat, kemudian dia mengatakan,
Ustaz, saya tidak serak sama dia. Subhanallah, apakah membangun rumah tangga harus dengan serak? Dan yang terakhir, para ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kebahagiaan di rumah tangga kecuali mengacu terhadap rumah tangga dan qudwah Rasulullah SAW. Terus terang, buku-buku yang menerangkan tentang masalah ini sangat banyak sekali. Cobalah mengkaji hal ini dan membacanya bersama berdua antara suami dan istri. Karangan yang bagus seperti karangan Tuhfatul Arus atau Az-Zawajul Islami dan Adabul Zafaf karangan Syekh Albani rahimahullahu taala adalah buku-buku yang sangat bagus yang bisa dibaca untuk pasangan suami istri yang hendak berbahagia di dalam membangun rumah tangga. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Dan mohon maaf atas khilafan dan salah ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan sangat bagus sekali. Aku ingin menikah atau anak ingin menikah, bahkan anak tidak tenang dengan adanya keinginan ini. Tapi anak takut karena belum ada pekerjaan. Bagaimanakah nasihat Ustaz pada anak? Pertama, orang yang tidak mau menikah berarti tidak sehat. Tidak sehat, berarti dia sakit. Semua orang mau menikah. Rasulullah SAW mengatakan, Ya ma'asyaras syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai sekalian pemuda, barang siapa yang telah mampu ba'ah, punya kemampuan untuk menikah, maka hendaklah menikah. Karena menikah adalah setengah agama. Karena dengan menikah berarti telah selesai setengah agama kita. Permasalahannya, saya takut karena belum ada pekerjaan. Bagaimana? Pertama, Rasulullah SAW mengatakan, "Faman lam yastati' fa alaihi bis-shaum." Barang siapa yang tidak mampu, al-ba'ah disebutkan oleh ulama, dia adalah dua hal. Al-ba'ah yaitu kemampuan jiwa diri dan kemampuan materi. Dan kalau seandainya memang tidak mampu, yaitu dalam kemampuan materi, maka hendaklah bisawm, berpuasa. Fa innahu wija, karena sesungguhnya puasa tersebut adalah obat. Akan tapi ketahuilah, jika seandainya Anda telah memiliki cukup menghidupi diri sendiri, maka insyaallah taala berarti Anda telah bisa berkeluarga. Insyaallah taala. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya makanan seorang mukmin cukup untuk dua orang mukmin. Seorang mukmin cukup untuk dua orang mukmin. Kemudian saya kabarkan kepada Anda kabar gembira dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nur, "Wa ankihul ayama minkum was-salihin min imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih." Sekiranya mereka orang-orang fakir, niscaya Allah Subhanahu wa taala kayakan dengan keutamaannya. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Iltamisul ghina fil nikah." Carilah kekayaan tersebut di dalam pernikahan. Berarti jika seandainya Anda ingin mendapatkan pekerjaan, kalau seandainya Anda ingin kaya, maka menikahlah. Karena dengan menikah akan terbuka pikiran. Karena dengan menikah akan terpicu motivasi untuk bekerja. Sedangkan dengan tidak menikah tidak ada motivasi. Keinginan untuk bekerja akan berkurang. Dengan menikah maka akan terpicu untuk berkeluarga insyaallah taala. Ini pertanyaan banyak sekali dari ikhwan-ikhwan yang mau menikah. Bagaimana cara kita memperbaiki mental agar tidak minder ketika akan melamar akhwat? Ini yang pelanggan secara besar yang pengalaman insyaallah taala. Pertama, harus ada latihan. Saya minta adanya kursus 1 hari untuk memberikan. Kadang-kadang benar, sebagian pemuda begitu minder. Lihat mertuanya yang bersungut jenggot panjang, Masya Allah. Sedangkan dia fakir, tidak memiliki apa-apa. Apa yang dia ucapkan? Diriwayatkan Bilal bin Rabah ketika disuruh oleh Rasulullah SAW untuk datang kepada salah seorang rumah sahabat Rasulullah SAW untuk mendapatkan anaknya,
untuk mendapatkan anaknya. Dan Bilal orangnya hitam dan semacamnya. Apa kata Bilal bin Rabah? Assalamualaikum. Kata dia ketika dia mengetuk pintu. Saya diutus oleh Rasulullah SAW untuk meminang anak tuan. Sekiranya tuan terima, maka alhamdulillah. Dan sekiranya tuan tidak terima, maka alhamdulillah. Dari ini percayaan diri yang ditanamkan, yang harus ditanamkan oleh setiap pemuda. Jadi anda yang misalnya bertampang apa adanya ketika hendak menikah, apa pula yang anda minder? Karena memang Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan tampang kita begitu. Anda yang miskin atau anda yang berkulit yang gelap dan semacamnya mendapatkan calon yang berkulit putih, minder hitam, maka kenapa pula? Bukankah indahnya siang dengan datangnya malam? Satu hari Qadi Syu'bah, kalau tidak salah Qadi Syuraih Al-Qadi melamar salah seorang wanita atau akhwat. Ketika ia masuk ke rumah akhwat tersebut, kiranya didapatkan seorang pemuda yang wajahnya Masya Allah, juga ingin melamar. Apa kata Qadi Syuraih? Sedangkan wanita tersebut lebih condong kepada laki-laki, kepada pemuda yang tampan tersebut daripadanya karena dia telah tua. Mesti ada strategi. Maka ia pun bercerita banyak tentang masalah kelebihan-kelebihan tentang pemuda tersebut, bercerita tentang kelebihannya, dan mata wanita tersebut selalu melihat pemuda itu. Maka berkata Syuraih kepada pemuda tersebut, apa pekerjaan anda? Maka dia menjawab, kerjaanku bendahara. Bagaimana anda menghitung uang? Apa katanya? Saya tidak meninggalkan satu dirham pun hilang dalam hitungan saya. Itu keahliannya di dalam, dia sangat profesional dalam bidangnya. Apa kata Syuraih? Sedangkan aku sering pelupa tentang uang. Aku sering meletakkan satu gundukan uang di rumah istri saya tidak tahu, kemudian besok harinya saya antarkan sehingga istri banyak menyimpan uang saya. Begitu lebih kurang. Apa kata gadis tersebut? Subhanallah, orang tua yang dermawan. Akhirnya wanita tersebut dapat memilih Syuraih karena kedermawanannya daripada laki-laki yang gagah tersebut. Lihat bagaimana Syuraih memerangi mindernya dengan wanita laki-laki itu. Subhanallah. Jadi jangan minder ya kawan. Menghadaplah kepada istri, kepada wali tersebut apa adanya. Karena anda menikah sesuai dengan apa adanya. Sebagian ikhwan mencoba tersebut sungguh mujarab daripada dibuat-buat. Kebetulan memang sang suami orang tua akhwat tersebut memang orang yang berada, kemudian semuanya ala pinjam semua. Baju pinjam, semuanya pinjam, sampai jam pinjam, mobil pun pinjam. Kemudian apa yang terjadi ketika diselidiki, akhirnya tidak jadi karena dia tidak memiliki yang sebenarnya. Rasulullah SAW mengatakan al-mutasyabbi' bima lam yu'ta kalabisi saubai zur. Sesungguhnya orang yang merasa kenyang dari apa yang ia tidak diberi, seperti orang yang berpakaian dengan pakaian yang palsu. Kami berkewajiban mengimani terhadap seluruh syariat Allah tetapkan. Dan diantaranya Allah mensyariatkan ta'adud, poligami. Namun tiada hentinya syaitan membuat suatu tipu daya. Dan tipu daya yang berhasil disebarkan syaitan menghembuskan syubhat di kalangan wanita, istri-istri kami, akhwat, ibu akhwat dan hal yang lainnya, akan keraguan, antipati dengan ta'adud. Yang kami harapkan, berikanlah kami nasihat kepada istri-istri kami, akhwat dan kalangan wanita pada umumnya, apa hikmah ta'adud yang Allah syariatkan.
Masalah ta'addud ikhwan adalah sunnah Rasulullah SAW. Sunnah Rasulullah, bahkan dia syariat Allah Azza wa Jalla. Dia adalah sunnatul mursalin, bahkan dia adalah sunnah nenek moyang kita yang harus kita lestarikan. Dan ini permasalahan ta'addud baru-baru saja diungkit oleh orang ketika dai-dai emansipasi wanita muncul, ketika materi begitu kuat mengekang manusia pada zaman sekarang ini, sehingga masalah hal-hal yang seperti ini menjadi permasalahan yang besar. Padahal ia adalah permasalahan yang mudah, ringan, tidak seberat yang dibayangkan oleh sebagian kaum muslimat, atau tidak seringan yang dibayangkan oleh sebagian kaum muslimin. Karena perkara poligami adalah hak dan kewajiban. Saya tidak mengatakan bahwa poligami hanya nazar kemudian kawin kemudian beranak dan semacamnya. Tidak, dia lebih berat dari apa yang dibayangkan oleh sebagian kaum muslimin yang hendak melakukan syariat Allah Azza wa Jalla ini. Harus ada cara yang benar dalam melakukan poligami, sebagaimana harus ada cara yang benar untuk memberi pemahaman pada para istri dan semacamnya, padahal mereka juga istri yang saleh. Permasalahan ini mungkin pada kajian-kajian yang lain atau ustaz-ustaz yang lebih senior dan lebih berilmu dari saya. Wallahu ta'ala. Ustaz, anak terlambat menuntut ilmu agama dan mempunyai keinginan sebelum menikah bisa membaca kitab. Akan tapi hasrat untuk menikah bagaikan usia dikejar waktu. Apalagi melihat teman-teman seangkatan sudah menikah. Apa saran Ustaz? Ini masuk ke dalam apa yang disebutkan oleh sebagian orang dengan fikih prioritas. Anda prioritaskan apa? Jika seandainya Anda bisa menahan gejolak syahwat, Anda tidak terjatuh terhadap dosa, dan Anda bisa aman dari zina dan semacamnya, maka yang penting bagi Anda itu yang Anda kejar dahuluan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tidak menikah bukan berarti beliau tidak mau menikah atau tidak bisa menikah. Akan tetapi beliau melihat bahwa ada yang lebih penting dari pernikahan tersebut dan beliau mampu untuk mengenangnya. Maka beliau tidak menikah. Dan itu tidak masalah mengundurkan pernikahan bagi kita untuk sebuah masalah yang lebih besar. Akan tetapi di sini ada solusi. Sebenarnya pernikahan tidak menghalangi dari menuntut ilmu. Tidak menghalangi, bahkan mendorong. Bagaimana menghalangi jika seandainya ketika Anda bujangan, Anda mencuci sendiri, memasak sendiri. Sekarang setelah Anda menikah, Anda dicucikan dan dimasakkan. Berarti pekerjaan yang selama ini Anda harus lakukan sendiri, sekarang telah ada pembantu Anda untuk melakukannya. Jadi jadikan pernikahan itu jangan menjadi penghalang dari tujuan kita yang mulia, yaitu menuntut ilmu din. Jadi saya katakan, yang saya pahami sekarang ini tidak ada penghalang bagi seseorang untuk menuntut ilmu dan menikah. Wallahu ta'ala. Ustaz, bagaimana menghadapi istri yang suka ngambat trik-triknya Ustaz? Ustaz, bagaimana batas-batas bermesraan dengan istri di depan umum, di depan anak-anak? Nah, Ustaz, bagaimana menghadapi suami yang hanya sibuk dengan menuntut ilmu sehingga sering melalaikan istri dan keluarga? Istri yang sedang ngambek gitu, triknya sangat mudah. Apa kata seorang istri kepada orang Arab, jadi kepada suaminya Arab. Dia marah, subhanallah wahai suamiku, engkau ketika aku marah dan murka kepadamu, engkau berikan aku sesuatu yang tidak pernah, yang membuatku hilang semua murkaku, kata dia. Jadi engkau ketika aku marah dan murka, engkau berikan kepada aku sesuatu yang membuat hilang murkaku. Ketika ditanya apa itu, yaitu memberikan kepadanya kebahagiaan, yaitu belum paham juga, yaitu berhubungan suami istri. Ini saling sering mengalahkan istri. Kalau seandainya istri Anda sedang marah-marah, peluk lagi, bawa ke kamar, kemudian selesaikan urusan Anda.
Ini sebenarnya trik yang klasik. Saya nggak tahu. Apakah Anda memang selalu melakukan itu atau Anda pura-pura bertanya kepada saya? Wallahu a'lam. Trik yang kedua, tidak ada yang memperdaya dan mempesona wanita dari pujian. Pujian. Ada kemarin beberapa waktu yang lalu datang kepada saya seorang suami. Dia menangis, terus terang dia menangis. Ini orang awam, tidak ada kalangan kita, awam. Dia menangis karena istrinya terang-terangan berselingkuh. Dia mengatakan saya berzina dengan si fulan. Dan dia menangis. Ketika saya tanya, kenapa Anda menangis dengan anak laki-laki? Dia mengatakan, saya benar-benar mencintainya, Ustaz. Subhanallah. Terlepas dari permasalahan yang saya selesaikan waktu itu, saya menyuruh dia untuk menceraikan istri yang seperti itu. Tapi sebenarnya, pernahkah Anda sebutkan cinta itu di depannya? Dia bilang itu, itulah kelemahan saya, Ustaz. Saya tidak pernah menyebutkan kata-kata cinta di depannya. Akan tetapi, di depan kawan-kawan akrabku, di depan kawan-kawan yang lain, di depan kawan-kawan yang lain, saya sebutkan bahwa saya cinta kepadanya. Itulah kelemahan. Subhanallah, masalah cinta tidak disebutkan kepada orang lain. Masalah cinta hanya ada di rumah. Sebutan kata manis dan semacamnya hanya ada di rumah, tidak di orang lain. Ini hanya masalah khusus. Nah, kenapa harus dibalik? Di luar rumah Anda berkicau dan bernyanyi, di dalam rumah Anda diam seperti membatu. Subhanallah. Kapan Anda memuji masakannya? Kapan Anda memuji sabarnya ia berdiri untuk memasak masakan yang Anda sukai dan semacamnya? Subhanallah. Kata-kata yang singkat, Anda tidak harus membayar banyak untuk memuji. Tidak perlu harus keluarkan uang. Hanya sebatas pujian. Subhanallah, adikku, masakan engkau hari ini, Masya Allah. Masya Allah. Dan semacam. Sampai pun masakannya mungkin benar-benar Masya Allah tidak enak. Akan tapi pujilah. Sekurang-kurangnya jika seandainya Anda tidak memuji masakannya, pujilah bakti dan khidmatnya kepada Anda. Itu. Dan itu akan melupakan segalanya. Dan juga ahlilah di dalam membahagiakannya. Seorang istri disebutkan di dalam kitab Tuhfatul Aruz, seorang suami menuliskan catatan kecil di dapurnya. Kemudian, pandailah engkau berbuat di sini, niscaya engkau bahagia. Kemudian ketika sang istri tersebut berada di dapur, dia pahami bahwa suaminya meminta agar dia pandai memasak. Kemudian sang istri memindahkan notes tersebut ke kasurnya. Kemudian dengan kasurnya. Pandaikan bahagiakan istri. Pandailah berbahagiakan istri. Sebagian suami, Masya Allah, hanya anania, egois. Dia hanya mementingkan dirinya. Kemudian setelah selesai urusannya, maka ia mengeluarkan suara yang benar-benar membuktikan bahwa dia letih, mendengkur sekuras-kerasnya. Subhanallah al-azim. Anda sedang bermuamalah dengan seorang wanita yang lembut, membutuhkan kesabaran untuk bisa. Subhanallah, Rasulullah SAW mengajarkan hal itu. Banyak keluhan masalah ini, banyak rahasia-rahasia rumah tangga yang sampai kepada kita dalam permasalahan ini. Terus terang kita malu menyebutkannya, akan tapi ini permasalahan yang banyak dialami di banyak kalangan akhwat. Ada salah seorang akhwat sampai kepada saya berita itu. Apa kata dia ketika dia menikah 10 atau 12 tahun? Kita apalah sang istri, hanya menampung saja. Dia mengatakan begitu. Kita apalah sang istri, hanya menampung saja. Jadi saya pahami dia kata-kata tersebut, dia tidak pernah merasakan kebahagiaan dalam berhubungan badan dengan suaminya. Suaminya begitu egois. Subhanallah al-azim. Subhanallah al-azim. Berbahaya hal seperti ini. Jika seandainya Anda ingin mendapatkan sedekah, maka Rasulullah SAW mengatakan wa fi bud'i ahlikum sedekah. Meletakkan kemaluan dalam istri itu adalah sedekah, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana batas-batas bermesraan dengan istri di depan umum? Jelas ini bermesraan depan umum itu tidak diperkenankan dan dia adalah qawarimul muru'ah, tidak dibenarkan. Maaf kalau seandainya yang jelas Rasulullah SAW menghapus air mata Safiyah tadi. Allah alam apakah beliau memeluknya, akan tapi beliau menyeka air matanya. Akan tapi ini juga begitu. Suatu hari Rasulullah SAW i'tikaf, kemudian beliau keluar karena datang kepadanya Safiyah.
Datang kepadanya Safiyah dan beliau berbicara mesra. Kemudian datang dua orang sahabat Rasulullah SAW masuk ke masjid, dilihatnya Rasulullah dengan seorang wanita. Kemudian Rasulullah SAW, Safiyah keluar, kemudian Rasulullah memanggil sahabat tersebut, ala rislikuma. Sebentar, sini. Sesungguhnya ibu kalian, dia adalah ibu kalian Safiyah. Menunjukkan Rasulullah SAW tidak menginginkan ada buruk sangka dari kalangan sahabat melihat beliau berbicara dengan seorang akhwat. Dan itu yang dilakukan Rasulullah SAW. Orang yang bermesraan di depan umum itu khawarij muru'ah dan tidak dibenarkan. Akan tetapi hal ini jika seandainya terjadi di luar kemampuan maka itu diuzurkan. Sebagaimana Abdullah bin Umar ketika melihat salah seorang wanita yang telah menjadi jatahnya, budak yang telah menjadi jatahnya di peperangan Jalula, beliau menciumnya di depan umum. Dan ini jelas tidak mampunya Abdullah bin Umar atau alasan-alasan yang lain yang bisa diterima oleh syariat Allah Ta'ala alam. Nah, di ada soal terakhir, bagaimana menghadapi suami yang hanya sibuk menuntut ilmu sehingga sering melalaikan istri dan keluarga. Subhanallah al-azim. Ini juga penglalaian. Menuntut ilmu ya ikhwan, menuntut ilmu tidak diukur dengan banyaknya belajar. Apa gunanya belajar jika seandainya pikiran Anda khayal jauh di alam jauh? Apa kata ulama, saya sangat menyedihkan dua hal. Orang yang cerdas tapi malas belajar, atau orang yang bodoh tapi rajin belajar. Intinya apa? Tidak dapat ilmu. Orang yang cerdas tapi malas belajar tidak akan mendapatkan ilmu. Sebagaimana orang yang bodoh tapi rajin belajar. Yang intinya di dalam belajar adalah efisiennya. Ini bagi suami yang hendak belajar untuk ilmu. Dan apa pula alasan, apa hubungan Anda belajar dengan menunaikan hak dan kewajiban istri? Jelas tentu hak yang sesuai dengan syariat Allah, bukan yang kehendak istri. Jika seandainya diperturutkan kehendak istri, maka suaminya kalau bisa diikat, maka diikatnya di rumah. Kalau seandainya boleh dipeluknya, maka selalu jangan keluar Mas, jangan keluar Bi. Pokoknya Abi di rumah saja, tidak boleh kemana-mana. Subhanallah, bagaimana bekerja, bagaimana cari uang dan semacamnya. Dan ini tidak benar. Hukum dalam masalah ini adalah hukum Umar bin Khattab. Ketika salah seorang sahabat salah sahabiyah mengeluhkan suaminya yang rajin ibadah. Kemudian akhirnya dihukum atau diputuskan oleh Umar bahwa 1 hari dia beribadah, 1 hari dia bergaul dengan istrinya, dan 3 hari untuk beribadahnya kepada Allah Azza wa Jalla. Maksudnya 3 hari karena diperbolehkan bagi seorang laki-laki menikah 4, maka yang 1 untuk istrinya, yang 3 ini untuk kepentingan yang lain, yaitu menuntut ilmu atau hal-hal yang dia rasa perlu. Jadi itu adalah keputusan syariat insyaallah taala. Jadi minimal para ulama berselisih. Berapa batasnya seorang wanita ditunaikan haknya oleh suami? Sekali seminggu kah? Sekali sebulan kah? Sekali setahun kah? Atau semacamnya. Wallahu ta'ala alam, yang rajih insyaallah ta'ala, sekiranya sang istri telah terpuaskan nafsunya, maka itu berarti dia telah menunaikan hak dan kewajibannya. Wallahu ta'ala. Ustaz, mana yang lebih utama, memberikan harta yang banyak atau cinta yang banyak untuk istri? Karena banyak yang bilang kalau hidup ini tidak makan cinta, tapi harta yang kita makan. Masya Allah. Berikan kasih sayang Anda kepada istri semuanya. Limpahkan harta Anda, limpahkan kasih sayang Anda kepada istri semuanya. Kalau seandainya Anda cinta kepadanya, tentu Anda tidak kedekut dengannya, tidak bakhil. Anda cinta, tentu Anda memberi, karena cinta adalah pengorbanan. Akan tapi tentu semuanya dengan hikmah, dengan keahlian Anda sebagai sang suami. Ada sebagian istri ketika Anda berikan harta, dia tidak pandai mengurusnya. Maka dalam hal ini bukan berarti Anda menahan sebagian harta dan memberikan kepada sebagian yang lain, bukan berarti Anda tidak cinta. Akan tapi yang saya katakan siasati istri dengan cinta dan dengan harta. Ibnu Jauzi rahimahullah sering berbanyak menceritakan tentang masalah ini dalam kitab Sayyidul Khatir.
Jika seandainya Anda fakir, Anda miskin. Ibnu Jauzi mengatakan jika seandainya Anda miskin, atau jika seandainya Anda menikah dengan seorang yang muda, sedangkan Anda telah berusia tua, maka pandai-pandailah bergaul dengan istri. Dia mengatakan begitu. Kenapa? Karena kehendak muda tidak sama dengan kehendak orang yang tua. Orang yang misalnya orang yang dari istri, dari rumah tangga, dari rumah keluarga yang kaya tidak sama istri yang datang dari rumah yang fakir. Kalau hal ini terjadi pada diri Anda, maka sering-seringkanlah, dengungkan, talkinkan kepadanya cerita-cerita akhirat. Ibnu Jauzi mengatakan begitu, sering-seringkan, talkinkan kepada akhirat. Istriku, sering-seringlah nanti masuk surga. Jadi jangan panjangkan pikiran kita kepada dunia dan begitu. Sering dinabobokkan dengan akhirat. Tentu ketika dia salihah. Ketika dia tidak salihah, maka dia akan menjawab, subhanallah, yang penting hari ini bang, yang penting kalau itu nanti. Dan ini akan bisa. Kalau dia salihah, dengan mentalkinkannya akhirat, menyebutkan kepadanya tentang kehidupan akhirat lebih kekal dan semacamnya, akan memberikan kepadanya ketenangan hidup. Dia akan reda dengan miskin, dia akan reda dengan kepapahan, dia akan reda dengan ketuaan kita. Tua tentu tidak sama dengan muda. Nah, talkinkan selalu hari akhirat kepadanya. Akan tapi apakah kita berikan kepadanya cinta yang banyak atau harta yang banyak? Berikan kepadanya kedua-duanya. Sebagaimana kisah Abu Zara pada Ummu Zara. Tentu seukuran Anda, sesuai dengan kemampuan Anda dan seterusnya. Wallahu ta'ala. Pertanyaan sangat banyak sekali ya ikhwan. Kan tapi mudah-mudahan senior saya Ustaz Abu Sa'ad bisa menjawabnya di dalam kajian-kajian insyaallah taala, kajian-kajian ilmiah. Dan mohon maaf, dan sekali lagi saya sangat berterima kasih kepada Ustaz saya, Ustaz Abu Sa'ad, Ustaz Abu Mus'ab, yang telah memberikan kepada saya kesempatan untuk hadir di sini dan telah memuliakan saya dalam bertamu di sini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi ganjaran kepada kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.